Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nggak ada jawaban. Waalaikumsalam, Nggak Kak. apa-apa, teman-teman. Nah, betul. Dijawab aja ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang ada interaksi, ada nanya gitu ya dari MC ataupun dari nanti speaker atau pembicara, nanti langsung aja on mic aja, nggak apa-apa, nggak usah izin. Dan kalau bisa ini ya, on cam ya, biar lebih interaktif kita, biar lebih asik, biar lebih kelihatan saya nggak ngomong sendiri gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang gimana nih kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Khair. oke. Sekarang teman-teman, apa tadi, Mbak? Sehat ya? Sehat, Kak. Oke, sehat. Oke, siap. Teman-teman, sebelum kita mulai, coba saya mau tahu, aku mau tahu, coba teman-teman ketik dulu di kolom chat dari mana aja nih asalnya. Atau mau on mic juga sekalian, boleh aja nggak apa-apa. Tasikmalaya, Sulsel, Surabaya, Makassar, Masya Allah. Sulsel Makassar ya, Masya Allah. Yogyakarta, Masya Allah. Mantap. Mana lagi? Dari mana lagi? Ayo. Dari Bandung ya tentunya ya. Wan Umah soalnya di Bandung. Teman-teman Wan Umah di Bandung. Dari mana lagi? Ayo. Udah ya. Surabaya, Tasikmalaya, Sulsel, Makassar, Yogyakarta. Oke. Insya Allah berarti malam ini kita tuh ambil Insya Allah ada perwakilan ya dari masing-masing daerah. Ibaratnya ya bisa dibilang tersebar seantero Indonesia ya Insya Allah. Nah, teman-teman, pada malam hari ini acara kita atau kegiatan kita pada malam hari ini kita pada melapor oleh Nutri Skills ya teman-teman. Nutri Skills dan juga diselenggarai oleh One Umah Movement yang ibaratnya dari Bandung gitu ya. Nah teman-teman, eh, kita mulai dulu malam hari ini dengan bersama-sama mengucap taus dan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, hari ini malam ini kita bertemu kembali ya buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah ikutan kelas aku pribadi ada sebelumnya yaitu kelas bela Palestina pakai konten. Nah, pada malam hari ini kita akan ngebahas AI for Palestine. Nah, apa bahasannya nanti aku bahas lagi ya. Nah, selain dari aku juga pada malam hari ini itu ada aku ditemani sama Kang Rian gitu ya. Nanti ada Kang Rian yang akan bercerita ke teman-teman. Kang Rian ini merupakan aktivis kemanusiaan dari Wan Umah. Dan beliau ini juga kemarin itu merupakan tenaga medis yang berangkat langsung ke sana ya, ke lokasi yang ibaratnya ngebantu di daerah Gaza sana untuk bagian medisnya. Nah, gimana nanti kesaktian ataupun nanti cerita dari Kang Rian yang ibaratnya di sana itu kondisinya seperti apa, apakah mencekam ataukah kayak gimana. Nah, nanti kita dengar aja langsung dari Kang Riannya ya. Kang Rian aman ya? Udah ada di sini ya? Halo Kang Rian, Kang Rian, halo, Assalamualaikum, Kang Rian. Oke, mungkin masih prepare ya, gak apa. Oke, teman-teman, pada malam hari ini juga aku meminta teman-teman, jadi kan ini malam ini kita ada kelas nih, kita juga ibaratnya kan pastinya ada ilmu-ilmu yang ditebarkan atau ilmu-ilmu yang dibagikan. Aku minta dari teman-teman, yuk kita sama-sama hargai ilmu dengan mencatat. Mencatatnya di mana aja bebas.
mau di buku, mau di HP. Yang penting teman-teman nyatat dan juga teman-teman eh, nanti share ya, share resumenya ke Instagram. Nanti bisa tag aku, @ajafotoni, terus @one ummah movement. Yang paling utama ya one ummah movement lah ya. Bisa di tag aja one ummah movement, bisa tag aku juga, @ajafotoni, bisa tag juga @rianriko 8, bisa tag juga Kang Gani, Muhammad Gani. Tapi yang paling intinya adalah teman-teman tag resume teman-teman atau share story moment pada malam hari ini itu ke @one ummah movement ya teman-teman. Karena pada malam hari ini itu yang menyelenggarakan kegiatannya adalah One Ummah Movement dan juga tentunya disupport oleh NutriSkill. Nah, teman-teman, nanti intinya ketika teman-teman excited banget dengan kelas ini dan juga ibaratnya teman-teman juga saking excitednya itu memperlihatkan dengan teman-teman mencatat. Nah, nanti catatan yang teman-teman itu bagikan harapannya gitu ya teman-teman. Harapannya catatan yang teman-teman bagikan itu bisa bermanfaat luas, bisa ibaratnya ilmunya nanti bisa tersebar luas dan juga ibaratnya nanti ketika ada yang membaca, ada yang memahaminya, ada yang dapat ilmunya lagi, ibaratnya teman-teman insya Allah dapat amal jariahnya gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, ini ada yang on cam nih dari Bapak siapa nih? MTSN 4 Sumedang. Masya Allah. Selamat malam, Pak. Nanti tolong di ini ya, Teh Wulan tolong dituliskan IG-nya yang mau di tag ya, tolong dituliskan di kolom chat katanya. Oke, itu ya teman-teman pada malam hari ini yang bisa disampaikan. Dan teman-teman nanti juga akan ada, jadi kan pada malam hari ini itu selain kita akan berbincang-bincang dengan Kang Rian untuk mengetahui kondisi tentang Palestina langsung di sana, pada saat waktu itu Kang Rian berangkat ke sana, aku akan ngebahas tentang AI-nya. Tapi yang aku bahas adalah yang pertama ini nanti adalah tentang mindsetnya dulu. Ya, tentang mindsetnya dulu. Gimana sih caranya manfaatin AI untuk bela Palestina gitu ya. Yang nantinya insya Allah kedepannya akan ada kelas-kelas lanjutannya teman-teman yang mengenai teknis-teknisnya. Nah, jadi untuk malam hari ini kemungkinan tidak akan ada, kalaupun ada mungkin hanya sedikit bonus ya teknisnya. Jadi lebih banyaknya malam hari ini itu mindset. Mindset apa? Biar teman-teman itu kebangun gimana sih maksudnya membela Palestina pakai konten, pakai AI, manfaatnya tuh gimana sih caranya? Apakah sulit, apakah mudah gitu kan? Nah, itu yang nanti kita bahas pada malam hari ini. Oke, teman-teman ya. Itu teman-teman. Teh Wulan aktif, bisa tolong dibantu chat di kolom chat. Boleh Kang, Oke, sebentar. oke siap. Kang Rian udah hadir di sini? Sudah siap? Siap, insya Allah. Nah, alhamdulillah. Tuh, Kang Rian. Oke, sebelum nantinya kita share tentang pada malam hari ini, kita nanti akan berbincang-bincang dulu sama Kang Rian, gimana sih keadaan kondisi di Palestina sana. Nanti juga Kang Rian tuh kemarin di daerah mananya, apakah memang di Palestina langsung, apakah ternyata nggak belum belum masuk ke sananya, atau kayak gimana, nanti kita tanyakan aja langsung sama Kang Rian ya gitu. Oke, teman-teman, aku mau minta tolong teman-teman jawab setelah aku tanya ini ya. Teman-teman sudah siap hari ini? Sudah siap malam ini? Siap? Mana suaranya? Insya Allah siap, Sudah Kang. siap? Oke, siap. Kang Ucap Iman, siap ya? Insya Allah siap, Kang. Oh, oke, siap. Oke, kita akan langsung ke Kang Rian ya. Kita bincang-bincang sama Kang Rian. Sebentar, saya cek dulu. Kalau ada yang kelewat, sebentar ya, teman-teman. Oke, nanti teman-teman, kalau misalkan aku pribadi kan nanti akan ada penjelasannya, akan ada nanya ke teman-teman. Nanti tolong direspon ya, nanti direspon dan juga kita usahakan bisa interaktif aja. Dan kalaupun misalkan nanti mau nanya, nanti akan ada sesi pertanyaan ya teman-teman di akhir, gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy di sini,
dari malam ini dan juga teman-teman mendapatkan keberkahan dan juga manfaat pada malam hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua pada malam hari ini dan juga mudah-mudahan menjadi wasilah atau menjadi salah satu jalan buat kita sebagai bukti kita membela Palestina. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman. Oke, Kang Rian, sudah siap ya? Siap, insya Allah. Oke, bismillah. Kang Rian, bisa tolong dijelasin dulu sedikitnya. Kemarin itu Kang Rian gimana sih bisa berangkat ke Palestina itu gimana ceritanya gitu? Coba Kang Rian silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal. Saya Rian dari Bandung. Saya seorang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Ya, salam kenal untuk semuanya. Kebetulan juga saya bagian dari One Ummah Movement. Saya di bidang kemanusiaan atau One Ummah Humanity. Nah, kebetulan waktu itu saya bergabung dengan Mercy Indonesia karena saya sebagai perawat waktu itu tim Mercy Indonesia membuka relawan untuk tenaga kesehatan. Jadi yang bisa masuk untuk ke jalur Gaza itu tepatnya di Rafah hanya sebatas baru tenaga kesehatan gitu. Dan tenaga kesehatan juga itu tuh harus formasinya harus lengkap gitu. Tidak bisa cuma dokter saja atau perawat saja atau tim kesehatan saja. Tapi yang dibutuhkan itu atau yang jadi persyaratan oleh UN sama WHO itu yaitu EMT, tim EMT, Emergency Medical eh, Team. Nah, gitu. Jadi satu tim itu harus terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, dan farmasi. Nah, jadi kalau tidak satu full tim itu tidak lengkap, maka dari UN atau eh, PBB itu dan WHO mereka tidak akan nge-approve gitu mungkin Kang Aje. Oke, siap. Jadi kemarin itu ke jalur Rafah ya, Kang Rian ya? Ya, betul. Kemarin tuh saya bertugas sama tim Mercy Indonesia ke ke jalur Rafah yaitu Gaza Selatan dan di Khan Yunis sama juga itu Khan Yunis Kan itu Yunis. perbatasan gitu di Rafah dan Khan Yunis gitu. Oke, kemarin itu gimana Kang? Kemarin itu kan kayaknya kalau saya lihat di story-nya Kang itu ini apa sempat apa ya mungkin bermalam dulu ya di Mesir ya atau berapa lama tuh di Mesir Kang Ya. kemarin? Nah, waktu itu kan ada penerimaan relawan tim kesehatan dari Mercy. Kita eh, diseleksi dulu. Waktu itu yang diseleksi perawat gitu. Dari sekian ratus, terus jadi 15, terus akhirnya jadi 5 orang yang berangkat untuk ke sana. Nah, setelah itu kita berangkat dari Indonesia menuju ke Mesir. Nah, kita prepare dulu di Mesir nih karena salah Hmm. satu untuk menuju jalur Gaza itu yaitu lewat Rafah. Rafah tuh perbatasan antara eh, Palestina atau Gaza dan Mesir. Nah, Rafah itu ada dua sisi. Rafah di bagian Mesir dan di Rafah bagian jalur Gaza atau di Gazanya itu. Nah, kita prepare di Mesir selama kurang lebih 1 minggu, beli alkes, alat-alat kesehatan, terus obat-obatan, dan beberapa makanan yang siap saji yang untuk kita konsumsi di sana. Gitu mungkin. Itu berarti berapa lama Kang di sana itu akangnya? Nah, di mana?
di Rafah. Ya, pokoknya dari awal berangkat sampai ke balik lagi gitu berapa berapa lama? Oh, itu sekitar 40 hari lah gitu. 1 hari. Itu kalau nggak 40. salah berarti pas bulan Ramadan ya Iya, kemarin ya? ya, itu benar, bertepatan sekali dengan bulan Ramadan. Saya tuh berangkat tanggal 1 Maret, terus pulang dari sana tuh tanggal 5 April gitu. Oke. Jadi selama Gimana bulan Ramadan tuh saya Kang? di sana. Gimana tuh rasanya bulan Ramadan di sana Kang? Masya Allah, luar biasa sekali ya gitu di sana. Meskipun dalam keadaan di sana genting, dalam keadaan ya tentunya dalam peperangan di sana, tapi di sana tuh sangat sejuk, meskipun di sana banyak ya tandus kan gitu, gurun ada gurun juga gitu. Terus di sana kering gitu. Tapi di sana tuh suasananya tuh sejuk, terus tidak ada kekhawatiran sama sekali gitu. eh, Alhamdulillah gitu diberikan ketenangan untuk bertugas di sana gitu. Dan orang-orang di sana pun menyambut kita, tim dari Indonesia sangat ramah dan antusias sekali mereka. Jadi seakan-akan emang bener kita tuh kayak kayak saudara lama gitu, atau kayak benar-benar saudara yang belum pernah ketemu sama sekali, dan di sana tuh bertemu tuh sangat sama bertemu kita sama mereka tuh sangat benar-benar sangat bahagia gitu. Gitu Kang Aje. Nah, Masya Allah. Eh, di sana kan Akang sebagai tenaga medis ya. Gimana sih Kang kondisi rumah sakit di sana tuh? Seberapa ini sih apa ya? Kayak apa kan kelihatannya tuh kayak listrik pemadaman listrik. Terus ibaratnya kan kayak alat alkes alkes yang di sana tuh mungkin minim karena beberapa sering banyaknya itu yang udah hancur kan ibaratnya kayak kayak yang saya tahu ya yang kayak yang terlihatnya gitu. Bener gak sih Kang kayak gitu? Nah ya, kebetulan kemarin tim kita tuh tim dari Mercy, saya dan tim di sana tuh ditempatkan di Rafah di Gaza Selatan. Tentunya kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Palestina gitu. Nah, jadi kita ditempatkan di Rafah tuh, di sana cuma ada 4 fasilitas atau pelayanan kesehatan yang masih beroperasi, yaitu di eh, Rumah Sakit Nasr, terus yaitu rumah sakit kayak bedah lah gitu, rumah sakit bedah lebih kecil gitu, kayak RSUD gitu mungkin kalau di Indonesia tuh. Terus ada lagi Al Emirati. Al Emirati itu rumah sakit ibu dan anak. Terus ada klinik Tel Al Sultan. Di sana tuh kayak puskesmas lah kalau di kita tuh kliniknya gitu. Nah, satu lagi ada European Gaza Hospital. Nah, European Gaza Hospital itu perbatasan antara Rafah dan Khan Yunis. Nah, jadi emang di sana semuanya serba terbatas gitu. Banyak fasilitas kesehatan yang tidak layak untuk ditempati gitu, kayak kamar-kamar perawat inapnya juga terbatas karena penuh, ruang UGD juga sangat terbatas karena pasien sangat banyak. Nah, dan sangat eh, minim sekali obat-obatan. Ya mungkin karena semua jalur untuk menuju Rafah atau jalur Gaza semuanya diblok, jadi nggak ada yang bisa masuk ke sana gitu. Jadi otomatis untuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan sangat minim sekali. Dan mungkin eh, sempat beredar di medsos ada beberapa pasien yang dijahit ataupun dilakukan operasi tidak menggunakan obat bius. Nah, itu tuh benar gitu karena emang di sana semua fasilitas dan obat-obatan sangat terbatas gitu. Dan satu lagi, semua listrik di masyarakat itu di warga
semuanya mati kecuali di rumah sakit. Di rumah sakit pun itu kita menggunakan genset atau generator gitu. Jadi eh, di warga masyarakat tuh listrik tuh mati aja gitu kecuali mereka yang punya panel surya. Biasanya pada menggunakan Ah, panel surya gitu. apa sih ini kan kan kemarin Akang ini juga yang ibaratnya kan banyaknya mungkin waktunya di rumah sakit ya, ibaratnya kan namanya juga tenaga medis. Apa yang paling berkesan menurut Akang selama Akang ngebantu di rumah sakit di sana gitu? Yang paling Akang ingat Ya. gitu? Eh, nah, kan waktu itu saya ditempatin awalnya di rumah sakit bedah itu atau di RSUD-nya itu. Nah, setelah itu eh, saya ditempatin di European Gaza Hospital, tepatnya di perbatasan Rafah sama Khan Yunis itu. Nah, di European Gaza Hospital itu saya berpisah dengan tim. Nah, karena di European Gaza Hospital membutuhkan perawat ICU gitu karena di sana banyak sekali pasien ICU nyampe kurang lebih 50 tempat tidur dan semuanya penuh dengan pasien ICU atau pasien-pasien kritis gitu. Nah, karena eh, saya terpisah dari tim dan saya tinggalnya itu bareng dengan para pengungsi. Jadi kan di sana tuh madrasah atau sekolah tuh dijadikan tempat untuk para pengungsi. Nah, kebetulan European Gaza Hospital itu dekat dengan eh, camp pengungsi itu eh, atau madrasah atau sekolah pengungsi itu. Nah, saya tinggal di sana bersama para pengungsi eh, yang di Rafah, Khan Yunis itu perbatasan. Nah, ada satu hal yang sangat menjadi apa ya, momen banget di sana tuh. Kesan gimana? Berkesan banget gitu. Waktu saya lagi bertugas dan berdinas di ruang ICU, waktu itu eh, ada pasien yang kegawat daruratan, yaitu henti nafas gitu. Biasanya kan kita lakukan pemasangan alat bantu nafas atau selang bantu nafas ke pasien tersebut untuk disambungkan ke ventilator atau alat bantu nafas gitu. Nah, waktu itu saya lagi prepare nih, lagi prepare untuk menyiapkan alat tersebut sekitar jam 10 atau jam 11 siang lah gitu. Tiba-tiba lagi prepare. Emang sih beberapa hari di sana tuh kedengeran banget suara ledakan bom, terus suara tembakan. Tapi kayaknya ng- nggak dekat dari rumah sakit, agak terlalu jauh, kurang lebih 3 sampai 5 kilometer itu kedengeran. Tapi pas saat itu, pas hari itu, pas lagi saya mau prepare buat memasang selang intubasi gitu atau selang bantuan nafas, tiba-tiba ada luncuran kayak pesawat gitu. Saya pikir ya pesawat kayak di Indonesia aja mungkin deket banget di atas rumah sakit tersebut. Kebetulan ruangan ICU yang saya eh, bertugas di sana di lantai 2 tuh, di lantai 2. Tiba-tiba ada suara kayak seperti pesawat atau entah roket mungkin gitu melintas di atas rumah sakit tersebut karena rumah sakitnya cuma 2 lantai itu. Melintas tiba-tiba terdengarlah ledakan sangat besar sekali, duar gitu. Lalu sampai kaca dan pintu jendela rumah sakit tersebut bergetar dan kebuka gitu, duar gitu. Nah, otomatis di sana tuh karena pertama kali, bukan pertama sih, pertama kali dengar yang jarak dengan begitu dekat, nah otomatis saya langsung langsung panik dan langsung berlari menuju keluar gitu. Nah, terus tapi si para perawat yang asli orang Palestina itu pada pada apa ya? Pada tenang aja gitu, pada tenang aja, pada nyantai aja. Eh, kamu mau kemana katanya gitu. Emang kita ngobrolnya dalam bahasa Inggris ya. Kamu mau kemana gitu.
Eh, ya ini saya mau 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 lari, mau menyelamatkan diri gitu. Soalnya itu barusan kayaknya terdengar ledakan bom gitu. Nah, seperti itu sampai saya bawa alat tersebut sampai lari mau mau menuju pintu pintu keluar rumah sakit gitu, pintu keluar keluar ruangan tersebut. Tapi mereka malah nyantai aja. Ya udah balik lagi ke sini nggak apa-apa katanya gitu. Terus saya ya udah lanjutin Masya Allah. aja, beresin dulu itu sampai penanganan pasien yang gawat darurat itu. Udah akhirnya ngobrol sama mereka. Saya bukan ngobrol sih, nanya sama mereka. Itu sebenarnya apa sih katanya? Ya itu sepertinya ledakan roket gitu. Soalnya awalnya terdengar dulu suara kayak pesawat seperti itu, baru meledak gitu. Oh gitu kata saya tuh. Itu kira-kira jaraknya berapa dari sini? Jauh nggak gitu kata saya. Mungkin di Derebalah kah atau di Gaza Tengah kah, di Gaza City kah? Enggak, itu deket sekali dari sini. Kurang lebih jaraknya 1 sampai 2 kilometer. Nah gitu kan. Saya makin panik tuh dari situ. Nah gitu. Jadi emang deket banget itu pas ledakan paling paling dekat gitu. Nah mungkin itu momen yang sangat jadi ya, yang jadi momen banget pas saat saya bertugas di sana tuh saat itu. Tapi akhirnya lama kelamaan ya udah sudah terbiasa gitu. Terus drone tuh 24 jam mengintai kita, terus ledakan juga saling bersautan tuh terdengar banget di camp pengungsi gitu. Bahkan mungkin 1 sampai 2 jam sekali ledakan bom itu terdengar. Jadi kita tuh pas waktu tidur tuh ya tidak tenang gitu, tiap ada ledakan bangun, tiap ada ledakan bangun. Takutnya makin lama kelamaan ledakan itu makin mendekat ke tempat tinggal kita gitu, takutnya menyasar tempat tinggal kita gitu. Itu mungkin Kang Aje. Eh, ini Kang, Masya Allah banget ya. Saya nggak kepikiran gitu ibaratnya ya. Kalau misalkan dengar suara pesawat ya sering-sering aja karena rumah saya kan dekat sama bandara. Cuman Oh kalau iya. dengar suara yang bom bom langsung itu, wah, Masya Allah gitu. Dan mereka tenang ya Kang ya, Masya Iya, Allah. tenang banget gitu. Mereka tuh tenang banget. Tenang, ya bahkan mereka yang menenangkan saya gitu. Tenang Oh, katanya. Masya Ini Allah. tuh di Gaza gitu, ini tuh di Palestina gitu. Kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini gitu. Kita serahkan saja sama Allah, kita minta perlindungan aja sama Allah. Begitu Masya katanya. Allah. Masya Allah. Kuat banget imannya. Ya, makanya itu Gini jadi Kang, yang Akang ada nggak menguatkan. sih Gimana? Akang ada nggak sih Kang kepikiran bakal syahid di sana dan gak bisa balik ke Indonesia misalkan? Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Ya, sempat ada sih emang dari awal pertama berangkat tuh ya sudah sudah pasrah gitu, sudah. Kebetulan di sini juga ada Morobi, ngobrol sama Morobi, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama istri gitu. Jadi ya apapun yang akan terjadi di sana, mau itu kita selamat ataupun meninggal, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan syahid gitu. Dan ya ya tetap kita selalu Hmm. terus mengingat Allah dan Ini Kang, bergantung ke Allah Akang gitu. juga, mm, Gimana? betul, betul, Masya Allah. Gini, gini Kang, Kang juga kan sempat interaksi ya sama anak-anak di sana ya. Itu gimana sih Kang anak-anak di sana tuh? Apakah mereka takut atau justru malah berani, bahkan lebih berani daripada kita? Kayak gimana tuh Kang? Nah iya, justru mereka ya emang benar lebih berani daripada kita gitu. Ya udah mereka masanya anak-anak gitu, waktunya bermain, ya udah mereka bermain aja gitu. Meskipun ada drone, meskipun ada suara bom gitu. Ya udah mereka pada asik aja main gitu. Tenang sekali gitu. Kebetulan kebetulan kan saya waktu itu dari tempat camp pengungsian menuju Rumah Sakit European Gaza Hospital itu jalan kaki gitu, kurang lebih 5 sampai 10 menit lah gitu. Jadi eh, meskipun jaraknya dekat, tapi saya tuh masih masih was-was gitu, masih was-was karena Hmm. yaitu drone tuh terdengar dan benar-benar di atas kita ledakan tuh
benar-benar terjadi dimanapun gitu. Jadi mereka random aja gitu nembak dan meledakkan bomnya itu. Jadi meskipun jalan dari tempat eh, pengungsian mereka saya tetap was-was gitu meskipun dekat. Tapi anak-anak yang di sekitar pengungsian dan di jalan itu ya udah pada asik main aja, pada asik main, pada tenang aja gitu. Gitu, Kang. Masya Allah. Eh, Kang, ini eh, eh, pengen lagi nggak sih balik ke sana? Pengen banget gitu. Bahkan setelah saya Pengen banget ya. keluar dari Rafah juga, setelah keluar dari Rafah ke Mesir, pas udah nyampe Mesir, udah kan berubah semuanya tuh. Makanan ada, mandi bisa gitu. Karena di sana saya mandi cuma seminggu sekali karena emang nggak ada air tiap hari. Hmm, Mandi cuma pakai Masya Allah. eh, Hmm. tisu basah aja. Terus Ah, makan pun saya cuma benar-benar waktu itu sahur dan berbuka tuh cuma satu biji kurma sama seteguk air minum. Udah gitu aja tiap hari seperti itu. Tapi setelah nyampe Mesir, bisa mandi kapanpun, bisa makan apapun. Tapi setelah baru sehari di Mesir tuh, rasa pengen balik ke sana tuh kuat banget gitu, masih pengen ke sana lagi karena Masya Allah. emang kemarin tuh belum maksimal gitu membantu mereka di sana tuh gitu. Dan apa ya, sedih banget pas waktu eh, mau ninggalin mereka di sana tuh gitu. Eh, Gitu. Vibes-nya happy banget ya Kang. Vibes Ramadannya happy banget ya di sana ya. Iya, benar-benar benar-benar terasa dan Masya benar Allah. ya benar-benar terasa gitu. Masya Allah. Kang, eh, ada ini nggak pesan-pesan nggak yang akan mau sampaikan buat saudara-saudara kita di Palestina sana? Kang kan udah pernah ke sana tuh. Oh, untuk Yang saudara-saudara pernah kita Kang di kunjungi Palestina kemarin gitu. misalkan. Iya, iya betul. Oke, mungkin untuk saudara-saudara saya tercinta di Palestina, saya atau kami dari Indonesia, insya Allah eh, kita akan selalu memperjuangkan atau ikut andil meskipun dalam hal terkecil yaitu kita cuma mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita di sana, insya Allah akan kita eh, selipkan doa dan motivasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu kan. Kang ada motivasi nggak nih buat teman-teman yang kali ini kan ibaratnya nih teman-teman mau ibaratnya ikut membela Palestina nih pakai konten kan ibaratnya. Ya ibaratnya ada nggak sih pesan buat Akang buat teman-teman yang ada di sini gimana sih ibaratnya mereka tuh apa memang ngebantu ngebantu Palestina itu harus harus pergi ke sana kayak Akang atau kayak gimana kalau menurut Akang Kang? Ada nggak pesan yang terbaik buat mereka nih buat kita semua di sini? Oke, ya mungkin untuk teman-teman di Indonesia, saudara-saudara di Indonesia, kalau ada kesempatan kita diperbolehkan ke sana, ya alhamdulillah, ya jangan takut, jangan gentar, ya kita berangkat aja, gitu insya Allah gitu. Tapi kalaupun kita eh, terhalang dengan keterbatasan, kita tidak bisa di sana, toh banyak banget yang bisa kita lakukan untuk mensupport saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan eh, waktu saya ke sana pun dari perawat dan warga Palestina, mereka cuma nitip, jangan lupa doakan kami di setiap sholat ataupun ibadah kalian. Cuma minta itu saja. Mereka tuh cuma cuma minta itu saja gitu. Tolong doakan kami, tolong doakan kami di setiap sholat dan ibadah kalian. Hanya minta itu saja. Mungkin kita di Indonesia yang ada kelapangan
harta, waktu, dan istilahnya apalagi sekarang ada medsos, ya kita bisa lakukan gitu dari hal-hal terkecil tadi gitu, dari selain doa kita bisa ikut menyisihkan harta kita, mau berdonasi ke mereka boleh, ataupun lewat konten-konten yang banyak di medsos gitu. Itu sangat mensupport banget mereka. Mungkin mereka sangat eh, apa sih, merasa merasa bahagia gitu dengan kita peduli, meskipun hanya nge-share konten-konten eh, yang berhubungan dengan informasi tentang jalur Gaza atau di Palestina itu. Itu mungkin kan. Masya Allah, Masya Allah. Siap, Kang. Makasih banyak, Kang, untuk udah sharingnya. Eh, Masya Allah banget. Ibaratnya, ya kebayang lah ya, ibaratnya berada di sana, langsung ibaratnya di tempat yang bener-bener daruratnya darurat banget gitu. Ya darurat di rumah sakit di Indonesia aja kan kebayang daruratnya kayak gimana. Ini di sana di Palestina gitu, di Rafah yang kemarin itu kalau nggak salah waktu itu juga memang benar-benar lagi all eyes on Rafah juga ya, Kak, ya atau Iya, belum? iya, benar, benar. Iya Itu kan, lagi bulan puasa kan, mereka lagi gencar-gencarnya juga gitu, menyerang gitu. Masya Allah. Pengen banget, Kang. Mudah-mudahan saya juga ibaratnya Allah pantaskan untuk bisa berangkat ke sana nanti bareng-bareng Amin, Akang amin. ya, Insya Allah ya. Amin, amin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Bismillah. ijabahkan, mudah-mudahan Amin, Allah amin. mudahkan. Amin, amin. Iya. Biar seenggaknya walaupun nggak langsung ke Gazanya misalkan mudah-mudahan ya bisa lah ketemu sama mereka pengungsi yang ada di sana ya seenggaknya bisa nular gitu ya Iya, iman mereka kekuatan mereka yang bikin kita tuh jadi sadar gitu bikin kita tuh jadi semakin sadar kalau kita tuh di sini kadang ya happy happy bisa masih iya, happy happy masih bisa makan enak ya di sana mereka ya kayak gitu adanya gitu. Masya iya, Allah, benar-benar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Kang. Ada lagi, Kang, yang mau disampaikan, Kang, ke teman-teman tentang kita di sana? Ya, mungkin itu saja sih yang tadi yang dititipkan sama warga Palestina atau perawat di sana, cuma menitipkan minta doanya saja gitu. Selalu menyelipkan Masya, doa untuk mereka gitu. Itu Masya saja. Allah. Siap, siap. Siap, Kang. Atur nuhun, Kang. Siap, sami-sami. Terima kasih banyak sudah sharing. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan mudah-mudahan saya bisa berangkat ke Bandung ya. Dan Amin, teman-teman saya amin. bukan di Bandung ya. Ini saya lagi di Palangkaraya karena emang saya di Rumah Palangkaraya dan teman-teman uh, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk bisa berkumpul kembali sama teman-teman saya, saudara-saudara saya di rumah Bandung gitu ya. Salah satunya nanti bertemu sama Kang Rian dan sharing-sharing lagi gitu. Amin, Insya Allah. insya Allah, insya Siap. Allah. Oke, oke gitu Kang Rian ya. Terima kasih udah bercerita. Kita sekarang mungkin akan ke sesi kedua, ngebahas tentang yang AI. Gimana cara manfaatin AI untuk Palestina. Gitu ya, Kang ya? Ya, mangga, mangga, Kang. Oke, Terima siap. kasih. Ya, Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan kasiron, Kang. ya, baik, Kang. Ya, siap. Oke, teman-teman, itu tadi dari Kang Rian. Masya Allah banget. Kondisinya di sana itu memang benar-benar ya kalau misalkan teman-teman tahu ataupun melihat dari story-nya Kang Rian, itu benar-benar Kang Rian ya benar-benar berada di sana dan eh, ya bayangin aja teman-teman lagi ngebantu di rumah sakit, lagi benar-benar keadaannya genting, darurat, listrik padam, ya ibaratnya ada listrik lah walaupun tapi pakai genset gitu ya. Dan juga ibaratnya ya tadi ada apa dentuman bom dan itu dekat 1-2 kilo jaraknya dan itu luar biasa teman-teman nggak kebayang bagi saya eh, bagi aku pribadi kalau misalkan aku yang berada di sana mungkin aku nggak kuat gitu mungkin aku nggak ya tadi kayak Kang Rian aja kan ibaratnya Kang Rian sendiri yang ibaratnya lari gitu sementara teman-teman yang lain di sana
justru tenang-tenang aja. Saking sudah memasrahkan dirinya mereka ke Allah gitu. Masya Allah, itu benar-benar kuat banget iman mereka. Dan mereka banyak kan ibaratnya yang video-video yang memang benar-benar mereka nggak mau meninggalkan Palestina dan mereka memang ketika disuruh diusir pun mereka tetap bersikeras, bersiteguh gitu untuk menetap di Palestina, untuk membela Palestina gitu. Lalu, apa kabar kita sekarang? Nah, hanya kita sekarang ngebahas tentang AI for Palestine. Teman-teman, diingatkan lagi buat yang mau on cam, silakan on cam, dan silakan juga nanti bisa on mic kalau misalkan saya ada interaksi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita ngebahas tentang AI for Palestine. Sebentar. Dan teman-teman, lagi-lagi aku ingatkan ya, untuk malam hari ini itu kita lebih banyaknya tentang mindset ya teman-teman. Kalaupun ada aku nge-spill tentang AI-nya ataupun teknisnya itu hanya bonus nanti ya. Jadi kenapa ini penting? Karena siapa tahu teman-teman masih bingung gitu dengan gimana sih cara manfaatin AI, terus caranya gimana, apakah sulit, apakah mudah. Dan aku akan share pengalaman aku, gimana cara aku memanfaatkan AI untuk Palestina gitu ya. Yang mana aku mulai memanfaatkan AI untuk Palestina ini sejak bulan Oktober tahun tanggal 28 Oktober tepatnya ya, 9 bulan lalu. Nah, eh, gini teman-teman. Sebelum aku bentar ya. Ini kelihatan kan ya? Jelas kan ya? Sebenarnya jelas. Oke, teman-teman. Sebelum aku lanjut ke materinya, aku perkenalkan diri dulu. Tadi juga kalian nanti kayaknya tadi juga udah mudah-mudahan udah kenal ya sama kalian tadi ada kalian sebagai tenaga medis dari Mercy dan juga dari Wan Umah Humanity ataupun kemanusiaan Wan Umah gitu ya. Nah, sekarang tentang aku nih. Aku mau perkenalkan diri dulu karena dari awal aku nggak perkenalkan diri. Ya sengaja karena ya ini waktunya perkenalan diri aku ya. Teman-teman panggil aku AJ atau Kang AJ. Aku umurnya 27 tahun. Aku suku Sunday, kayak Sunday. Apa tuh Sunday atau Sundai atau Sundai gitu ya. Aku suku Sunda Dayak. Sunda dari ibu asli Bandung dan Dayaknya itu dari ayah. Ayah asli kelahiran Sampit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, teman-teman. Jadi aku suku Sunday atau Dayak Sunda gitu ya. Nah, aku profesinya sekarang sebagai guru SLB di Palangkaraya, dan per tahun 2024 ini Allah memberikan aku amanah sebagai Kepala SLB Pelatih Ceria Palangkaraya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau nanya tentang SLB ataupun tentang anak berkebutuhan khusus, bisa nanti tanya-tanyanya bisa langsung ke aku ya. Kalau misalnya mau konsultasi juga boleh. Nah, aku ini teman-teman single parent visabilillah. Aku bukan single visabilillah, bukan single visabilillah ya. Aku single parent visabilillah. Maksudnya apa? Aku ayah tunggal. Karena qadarullah Allah panggil duluan istri aku di bulan Februari kemarin dan anak aku sekarang usianya 6 bulan. Dan teman-teman kenapa aku masih semangat untuk konten untuk membela Palestina? Karena Masya Allah teman-teman, kita nggak tahu postingan kita yang mana yang Allah izinkan untuk sebagai jalan kita menuju surga dan juga membuktikan bahwa kita membela Palestina. Kita nggak tahu postingan yang gimana dan kita juga nggak tahu kapan Allah mencabut kita, kapan Allah memanggil kita. Dan aku sedikit sharing teman-teman. Teman-teman perlu tahu istri aku waktu meninggal, ibaratnya terakhir story yang di-share di Instagramnya adalah tentang Palestina, teman-teman. Masya Allah ya. Jadi yang terakhir di-share sama istri aku, almarhumah, itu adalah tentang Palestina. Makanya aku eh, masih semangat untuk membela Palestina. Aku juga ibaratnya eh, ya sempat ibaratnya merasa jatuh atau merasa terpuruk. Cuman aku ingat lagi istri aku aja waktu itu sedang nge-share tentang Palestina gitu. Dan ibaratnya ya apa kabar saudara-saudara kita yang di sana gitu, yang lebih mencekam lagi suasananya gitu. Tapi mereka ibaratnya kayak yang tadi dijelaskan sama Kang Rian, tenang, memasrahkan diri ke Allah, udah tahu gimana resikonya hidup di sana,
Ya, masa aku mau terpuruk terus, masa aku mau sedih terus gitu kan? Ya aku harus menggerakkan, aku harus bisa merubah ini semua. Aku harus bisa menjadi salah satu yang ibaratnya menjadi pasukan pembebas Al-Aqsa, menjadi pasukan pembebas tanah Palestina gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini semua menjadi pasukan itu juga gitu, bareng-bareng aku gitu. Harapannya seperti itu teman-teman. Dan aku merupakan promotor gambar AI Palestina per Oktober kemarin, 9 bulan lalu. Dan aku sekarang aktif dan tumbuh bareng bersama Movement Palangkaraya. Jadi aku di Palangkaraya teman-teman ya. Kalau nggak tahu, Palangkaraya itu ibu kota Kalimantan Tengah. Itu teman-teman ya, sedikit mengenal tentang aku. Nah, sekarang kita ngebahas tentang nih, apa sih tujuan konten tentang Palestina? Coba teman-teman bisa share dong, bisa on mic, bisa jawab. Apa sih tujuan konten tentang Palestina? Yuk, jawab. Apa? Mungkin salah satu cara membantu Kak untuk menyuarakan Palestina terus-menerus. Oke, salah satu cara untuk membantu menyuarakan ya. Iya Kak. Apalagi teman-teman, Meningkatkan kesadaran masyarakat, Kak. meningkatkan kesadaran masyarakat betul. Meningkatkan apa lagi? Apalagi teman-teman? Apalagi ya? Biar kita semakin tahu tujuan konten itu buat apa gitu. Biar jelas nanti kontennya. Ibadah, Kak. Ibadah, masya Allah. Ibadah, bentar itu yang ngechat di Zoom ya. Aku bukan membuat komunikasi lihat via sosmed, masya Allah. Lihat via sosmed. Bentar, aduh. Semakin Mas menguasai ya, AI untuk membuat karya agar bisa ditangkap masyarakat sebagai kesadaran untuk mendukung Palestina. menyadarkan lah ya, meningkatkan kesadaran tadi. Insya Allah. Bentar, teman-teman ya. Tadi ada agak tendat. Salah satu bentuk pedulian meningkat dan mengingatkan kondisi Palestina. Oke, Masya Allah. Sarana Bentuk dakwah, Kak. kepedulian. Masya Allah. Sarana dakwah. Ini ngeri-ngeri ini pasukannya nih. Pasukan pembela Palestina beneran ini, Masya Allah. Insya Allah ya. Sarana dakwah. Sarana dakwah. Oke, lagi. Ntar ya, satu. Membuka tabir kebenaran. Membuka tabir kebenaran. Oke, membuka tabir kebenaran. Satu lagi. Tadi ada. Nah, membuat komunikasi ajakan menghidupkan kesadaran. Menghidupkan kesadaran. Pecah dan kecil ya. Oke, bentar ya teman-teman. Kalau misalkan pecah dan kecil, aku share screen deh ya. Oke, bentar. Hmm, oke, kelihatan kan ya? Kalau ini sekarang kelihatan, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oke, tujuan konten membantu menyuarakan, menghidupkan kesadaran akan Palestina, meningkatkan kesadaran masyarakat, ibadah, jihad via sosmed, membuka tabir kebenaran, sarana dakwah, bentuk pedulian mengingatkan akan kondisi Palestina.
Dan sebenarnya teman-teman, ini semua benar karena ini pendapat teman-teman, opini teman-teman. Cuman aku mau ibaratnya kita samakan persepsi, samakan visi, mungkin lebih ini ya, menyederhanakan mungkin ya. Nah, jadi tujuan konten tentang Palestina itu, kalau bagi aku pribadi ya teman-teman, adalah ini teman-teman. Intinya tuh ini, kita mengabarkan. Awalnya tujuannya mengabarkan. Makanya bebas teman-teman mau ngebahasnya tentang teman-teman nge-share tentang kondisi di sana yang ibaratnya yang ada berdarah-darah dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Itu mengabarkan. Terus menyuarakan apa? Menyuarakan kalau misalkan di sana tuh ya kita sebagai manusia aja cukup cukup sebagai manusia, nggak perlu Islam gitu, cukup sebagai manusia. Orang Islam ya apalagi jelas gitu ya ngebela Palestina. Kalau nggak ngebela ya bangetan lah ibaratnya. Saya nggak habis pikir lah kalau misalkan ibaratnya nggak sampai ikut ngebela Palestina gitu ya. Terlepas apapun alasan mereka, intinya ini menyuarakan dan kembali terakhir adalah menyadarkan. Dan kita nggak tahu konten kita yang mana yang akhirnya bisa menyadarkan sekitar kita. Tujuannya itu. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman, akui aja, sadari aja, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum tahu, yang belum paham, yang belum sadar kalau mereka tuh perlu membela Palestina gitu. Ada, ada orang seperti itu. Dan bahkan ada orang yang tega-teganya ibaratnya ngehujat orang-orang yang ngebela Palestina. Ya itu heran lah ibaratnya. Tapi mudah-mudahan ya kita doakan aja, mudah-mudahan segera sadar ya. Berarti kayak gitu aja. Jadi tujuan konten itu ya ini teman-teman, mengabarkan, menyuarakan, dan akhirnya menyadarkan. Nah, lalu gimana cara aku mempersiapkan untuk konten? Nah, untuk mempersiapkan aku konten aku gitu ya, aku mempersiapkannya dengan ini, 4 ini. Ada 4 C, referensi, inspirasi, eksekusi, kolaborasi. Ini 4 poin penting untuk mempersiapkan diri buat konten Palestina ya. Gitu teman-teman. Referensi, inspirasi, eksekusi, kolaborasi. Kayak gimana? Kita bahas satu persatu. Referensi. Referensinya dari mana aja? Bebas dari mana aja. Mau mau dari TikTok, mau dari mana, itu bebas. Mau dari web sekalipun ya asalkan valid, bebas. Yang pasti kita usahakan benar-benar yang kita informasikan itu valid. Kita pastikan dulu informasinya valid gitu ya. Karena apa? Karena jangan sampai kita ikut ibaratnya nyebar gitu aja tanpa tahu validnya gitu. Makanya kita perlu ikuti follow akun-akun yang memang benar-benar menyuarakan dan mereka itu biasanya menyuarakannya yang valid gitu. Seperti siapa? Nanti aku jelaskan ya di referensi selanjutnya. Nah, kalau aku pribadi itu mengumpulkan referensi itu di Instagram dan channel Telegram ya. Nah, referensi Instagram. Kalau referensi Instagram dari aku yang aku ikutin itu ini, teman-teman. Abdullah Hud Media, Go YouTube, On Palestine, Ramadan Always, Ayu Arturia, Absorber YT, Risalah Amar, Motas Azaiza, ada lagi biasanya Bang Hamzah Tamimi. Nah, siapa lagi teman-teman? Ada yang tahu? Boleh kalau misalnya mau ini. Cuman kalau aku biasanya ini ya, biasanya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau kabar yang ibaratnya benar terkini dan juga ibaratnya apa ya tentang yang keadaan di sana realnya, mau itu tentang yang ada darah-darahnya ataukah tidak, itu biasanya melihatnya di Aeon Palestine yang biasanya benar ibaratnya update lah, meskipun ya walau alam ibaratnya yang update-nya benar-benar update, ada lagi yang lebih update atau enggak, ibaratnya ya bagi aku di Aeon Palestine ini benar-benar update. Dan ibaratnya kan walau alam gimana caranya mereka bisa bertahan dengan algoritma Instagram sekarang, tapi benar-benar gitu mereka menyuarakan yang sebegitu adanya tapi bisa bertahan. Nah itu walau alam ya kayak gimana caranya. Alhamdulillah ya, ibaratnya mungkin memang ya satu-satunya penjaga mereka ya Allah gitu, Allah yang menjaga akun ini gitu, karena ini akunnya benar-benar manfaat banget buat kita semua. Terus kalau misalkan Kang Hamzah itu biasanya kalau misalkan tentang akun-akun ibaratnya nanti Kang Hamzah ini juga biasanya nge-share juga informasi
Terus kalau abang Bang Risalah Amar atau Ustadz Risalah Amar biasanya benar-benar update juga. Tapi kalau sekarang yang update benar-benarnya itu di Telegram. Terus Motas Azaiza ini jurnalis yang langsung dari sana, Gaza. Absorber YT ini adalah YouTuber atau biasanya apa ya? Kemarin itu kayak model kayak apa ya? Hmm, aduh, apa sih namanya kalau yang itulah pokoknya yang suka ngobrol-ngobrol apa ya? Yang suka ngobrol-ngobrol bareng tuh yang Podcast. negara. Duh, Podcast. bukan. Apa ya? Bukan kayak ini kayak Tiki Naki. Kayak Tiki Naki itu apa sih? Apa ya? Ome Ya itulah TV. pokoknya ngobrol. Ya, Ome TV. Model-modelnya kayak gitu. Kalau Absorber YT biasanya Absorber YT ini eh, YouTuber yang juga Ome TV tadi ngobrolnya sama mereka-mereka yang dari Israel. Nah, itu biasanya ya ibaratnya menampilkan ya sebegitu ininya gitu loh mereka tuh yang Israel itu lah. Terus kalau Ayu Arturia ini biasanya kalau ada video-video yang ditranslate ke Indonesia, Ramadan Always juga sama. Terus Go YouTube, kalau Go YouTube ini biasanya nge-share-nya yang ngebikin semangat kayak anak-anak kecil ditanyain tentang menyuarakan tentang Palestina, terus juga ibaratnya yang kayak happy vibes-nya gitu, vibes happy-nya gitu kalau misalnya Go YouTube. Jadi benar-benar bisa beragam teman-teman referensinya ya. Nih, bisa beragam. Teman-teman mau referensi yang lain silahkan, bebas. Nggak, aku nggak memaksakan juga harus ngikut yang ini, nggak. Cuma aku nge-share aja, siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu tentang referensi Instagram yang ini gitu. Nah, selanjutnya referensi Telegram. Kalau Telegram, aku ini nama channelnya, Risalah Amar, Gaza Update Indonesia, Gaza Media Channel, Squad Al-Qassam, dan Sound King. Seputar From AI ini aku ya. Ini channel Telegram aku. Dan nanti ibaratnya kalau misalkan teman-teman mau channel Telegramnya aku share ya di buat teman-teman aja karena aku udah nggak nge-share di link bio karena ibaratnya benar-benar ya biar buat teman-teman yang inilah yang pengen benar-benar aja lah yang aku share. Wah itu ada disampaikan juga ya tuh apa namanya referensi-referensi Instagram yang lain. Nih linknya ya link seputar from AI. Ini teman-teman kalau mau belajar ngeprom AI, aku udah nge-share prom AI dan juga beserta hasil-hasilnya di sini. Dan juga video-video referensi videonya juga aku biasa share di sini. Teman-teman bisa pelajari prom AI-nya di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, secara teknisnya gimana dari awal sampai akhir aku bikin konten AI, khususnya di Copilot Designer atau Bing Image Creator, nanti ikutin kelas aku yang selanjutnya ya, insya Allah. Doain aja teman-teman. Mudah-mudahan aku masih Allah kasih umur, kasih nafas, dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan aku. Allah istiqomahkan aku ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari referensi itu ke inspirasi teman-teman. Inspirasinya apa? Teman-teman inspirasinya banyak teman-teman. Bentar ya. Aku ini dulu. Eh, oh bentar. Nah, akunya dipinggirin dulu. Pinggirin dulu. Bentar mana? Nah, oke. Nah, inspirasinya tuh teman-teman bisa bikin konten berupa animasi, berupa lagu, berupa tulisan, berupa video, microblog atau carousel post, bisa ilustrasi, bisa komik, bisa gambar AI, kayak aku misalkan, sejarah, kayak pencerahan sejarah, desain grafis, kayak Bang Amal Jamaluddin, voice over misalkan, boleh juga. Kalau animasi ini kayak Tekotok misalkan, lagu ini Suno, ada AI-nya. Tulisan ini maksudku bisa berupa ini, apa ya, dari captionnya misalkan kalau video ya kayak ala-ala bikin video lah kayak aku juga pernah bikin video tapi aku nggak terlalu expert di situ walaupun bisa microblog ini kayak salah satunya pencerahan sejarah juga microblog ya teman-teman nih atau Teh Benefico juga biasanya suka bikin microblog walaupun Teh Benefico biasanya di ilustrasi misalkan nah
Kalau komik ini Brave Voyagers ya, buat yang tahu Brave Voyagers itu bikinnya komik. Biasanya kan ada lagu-lagunya tuh. Nah, itu inspirasinya. Bebas teman-teman mau ngikut yang mana, teman-teman mau ngambil yang mana. Yang pasti ini teman-teman, lakukan yang teman-teman bisa. Lakukan yang kalian bisa, yang ibaratnya itu solutif dan efisien. Nih ya, kata kuncinya itu solutif, efisien. Teman-teman ngasih solusi dan itu efisien. Yang bisa teman-teman sangat mudah lakukan misalkan. Kayak aku nggak bisa bikin ilustrasi, misalkan gambar-gambar. Ya aku bisanya, alhamdulillah Allah kenalkan AI gitu, yang memudahkan aku buat ngeilustrasiin gambar tanpa harus aku nyantumin yang gambar sebenarnya di feed aku yang utama misalkan. Karena apa? Karena kan biasanya kalau misalkan kita cantumkan keadaan yang sebenarnya di feed, itu bakal kena bisa jadi kena shadow ban, bisa jadi akan mudah di shadow ban-nya, atau misalkan bisa jadi lebih mudah untuk di take down, atau misalkan lebih mudah untuk ibaratnya di blur atau kena apa ya, ya kena blur lah ibaratnya sama mereka, atau mungkin di cut sama mereka gitu. Nah, salah satu untuk strategi aku untuk bisa ya tadi mengabarkan Palestina, dan alhamdulillah sampai sekarang Allah mudahkan itu melalui gambar AI, dan juga aku bikinnya gambar AI yang karakter chibi, karakter yang imut-imut, tapi menggambarkan tentang Palestina kondisinya, dan biasanya di slide kedua aku share videonya atau fotonya kayak gitu. Apakah aku belum pernah di ban? Aku pernah shadow ban, tapi alhamdulillah baru di awal aja gitu. Setelah itu alhamdulillah aku udah tahu caranya juga, jadi bisa meminimalisir itulah beratnya. Nah, selanjutnya apa? Setelah inspirasi, yaitu eksekusi dong. Ya, eksekusi. Eksekusinya dari mana? Nih, eksekusinya teman-teman bisa lakukan, bisa teman-teman share lewat nih, atau teman-teman bisa eksekusi melalui Copilot Designer atau Canva, CapCut, atau Instagram, atau teman-teman bisa kayak aku bikin channel Telegram. Itu salah satunya juga kan kayak Bang Amari Salah, misalkan kayak Chowking, itu kan bikin channel Telegram, mengabarkan di situ langsung juga. Atau bikin grup WA, kayak ada beberapa teman-teman yang ibaratnya ngebela Palestina juga, mereka bikin grup WA. Ada juga yang punya saluran Instagram. Itu juga intinya apapun itu, yang penting bisa nih trigger emosi, men-trigger perasaan, men-trigger rasa kepedulian yang baca, yang lihat, yang nonton. Intinya tuh men-trigger emosi, men-trigger perasaan. Kita main perasaan lah ibaratnya di sini. Kenapa? Ya karena kan kita mau menularkan kepedulian kita dengan saudara-saudara kita di Palestina kan. Ya kita eksekusinya harus ada. Benar-benar gimana sih rasa kita gitu. Benar-benar gimana sih perasaan tulus. Kalau aku pribadi, aku lebih banyaknya sebenarnya di tulisan. Aku benar-benar mencurahkan apa yang aku rasa, apa yang aku pikirkan tentang mereka. Ya, mereka tuh luar biasa, Masya Allah. Aku ketika di sana belum tentu seperti mereka gitu. Bahkan anak-anak kecilnya pun sangat berani, Masya Allah. Aku anak-anak kecil, waktu aku ada produktif, ataupun ibaratnya nggak kayak mereka lah ibaratnya. Langsung langsung di medan perang. Oh, eh, nggak kepikiran gitu. Aku benar-benar Masya Allah gitu mereka. Makanya trigger emosinya, trigger rasa kepeduliannya. Karena kan tadi kita ingin menyadarkan, kita kan ingin menyuarakan, kita ingin mengabarkan, menyuarakan, menyadarkan. Yaitu berarti kita harus trigger. Gimana caranya kita men-trigger emosi? Bisa melalui tulisan tadi, bisa melalui animasi, melalui lagu, video, microblog, ilustrasi, bebas. Pokoknya lakuin yang teman-teman bisa. Bahkan cuma nge-share video, nge-share postingan dari teman-teman yang udah jadi content creator, itu juga merupakan kontribusi teman-teman. Contohnya apa? Ya contoh aku yang konten, tapi dia ikut nge-share, dia ikut mengabarkan, dia ikut menyuarakan, dan akhirnya ya Allah berikan ibaratnya hikmah di story-nya Traktinggal adalah tentang Palestina gitu. Masya Allah, betapa irinya gitu, ibaratnya ya. Iri, aku pribadi ibaratnya iri dengan Masya Allahnya istri aku, insya Allah Husnul Khotimah lah.
Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya skill tools AI. Nih aku bakal spill tools AI. Aku makainya Copilot Designer ya teman-teman. Terus aku makainya Canva. Selebihnya ini aku cuma nge-share ke teman-teman, tapi aku ibaratnya nggak pakai. Walaupun ini aku tahu lah beberapanya. CapCut ini ada AI-nya, AI untuk bisa memperluas foto, memperluas video. Ini CapCut. Terus Runway ML ini juga video. Ini bikin video. eh, Tutorialnya ada di Bang Anjas Maradita. Tahu ya teman-teman kalau misalkan tentang AI pasti Bang Anjas Maradita ininya referensinya lah. Nah, Runway ML ini itu tentang ngebikin AI bentuknya video dan itu udah luar biasa, keren banget. Kalau Predict AI ini tentang kalau misalkan kita mau ini ide-ide ide konten atau bahkan kita minta minta tolong bikinkan konten 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 postingan microblog misalkan hanya dengan prompt ada di Predict AI ini. Silakan bisa teman-teman coba. Kalau teman-teman bingung mau kayak gimana, mau ibaratnya mau mau nyoba gitu, nih Predict AI bisa. Kalau Gamma.app ini adalah bikin AI untuk ngebikin presentasi PowerPoint, presentasi PowerPoint hanya dengan nge-prompt. Ini Gamma app. Aku pernah bikin juga dan itu ya keren lah ibaratnya hanya dengan beberapa menit udah jadi hanya dengan kita ngetik prompt-nya Gamma.app.